فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, azmani wa azmullah, kita lanjutkan kajian harian dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kajian tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala merupakan misi utama diutusnya para nabi dan rasul ke permukaan bumi kepada umat manusia. Kitab Tauhid semua kita akan dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Abdul Hasan Muhammad bin Abdullah An-Najdi At-Tamimi rahmatullah. Sebelum kita masuk pada pertemuan atau judul bab baru pada pertemuan malam ini, bab yang sebelumnya telah kita selesaikan, alhamdulillah, bab yang ke-45 yang menjadi bab at-tasammi bi qadil qudhah wa nahwihi, pemberian nama dengan hakimnya para hakim atau yang semisalnya. Dan telah diterangkan bahwa judul bab ini berkaitan dengan kitab Tauhid. Ini merampas hak Allah Subhanahu wa taala pada tauhid rububiyah. Tidak ada yang tepat, tidak ada yang pantas, tidak ada yang selayaknya untuk dinamakan dengan nama ini, menjulukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja, pemutus perkara wa para pemutus perkara dan siapa. Kita sedikit merajaah mudzakarah yang akan kita ambil pada pertemuan awal terakhir sedikit ini. Kita telah terangkan di antara nama-nama yang terlarang dengan hukum haram. Nama apa saja itu selain dari apa yang pernah dibawakan dalam kitab ini. Iman apa di antaranya? Para saudara Allah, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, Abdul Syams, Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Lat, semuanya tidak boleh. Bahkan di pendapat yang roji termasuk juga Abdul Muttalib. Nah, ini yang Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nama tersebut tidak boleh. Jenis yang kedua, nama Abu Abdullah, namanya yang terlarang. Nama yang mengandung unsur penghambaan pada selain Allah. Itu disebutkan, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, Nama atau gelar rajanya para raja. nah itu yang disebutkan di sini. Ya, tidak boleh ditetapkan kecuali hanya kepada Allah, rajanya para raja, hakimnya para hakim, pemutus perkara yang para pemutus perkara. Itu yang ketiga. Kurang lengkap. Orang kafir misalnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih, apakah tidak boleh menggunakan nama Abdullah? Kurang lengkap.
50% jawaban. Rasid paham, lanjutkan Nabi Yusuf tadi. Nah, terlarang yang ketiga, bukan yang haram itu, nanti akan masuk pada makruh. Saya akan sebutkan kita. Bisa kamu selesaikan? Belum juga kita sebutkan. Siapa yang hadir pada pertemuan malam sebutkan? Mungkin nama yang nama orang kafir yang mati di atas kekafiran. Nama orang kafir yang mati di atas kekafiran dan terkenal dia adalah memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun, Qarun, Haman, Jahal, Tol, Mulaah dan seterusnya. Nah, ini dilarang atau masih ada satu lagi mungkin masih kurang satu lagi mana yang terlarang? Nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak boleh beruntung kecuali kepada Allah, ada juga yang boleh untuk kepada Allah. Nah, boleh juga kepada selain Allah. Nah, tidak boleh kepada selain Allah seperti Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, Ar-Rabb dengan alif lam, Ar-Rahman yang khusus untuk Allah. Adapun nama-nama yang lain seperti Rahim boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rahim. Akhir surat At-Tawbah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raufun, penyayang, rahim, pengasih. Atau seperti nama Ali dengan pakai alif lam yang maha tinggi. Baru juga dicontohkan kepada manusia. Karim. Baru sekarang diberikan nama dengan nama Karim. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan bab berikutnya. Bab as-sadisatu wal arba'un, bab yang ke-46. Nah, 46. Bunyi babnya ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Penamaan nama-nama Allah yang maha tinggi serta merubah nama dengan tujuan itu. Merubah nama dengan tujuan itu. Merubah nama dengan tujuan berbeda. Nama tersebut adalah nama milik Allah, julukan yang khusus untuk Allah, sifat yang tidak boleh kecuali sifat untuk Allah. Kalau ada hal semacam ini, dirubah. Kemudian nama-nama Allah yang maha tinggi serta merubah nama dengan tujuan itu yang tersebut. Ketika kita adalah nama yang khusus untuk Allah, dirubah. Nama orang tersebut yang menggunakan nama khusus untuk Allah, orang tersebut berubah namanya. Kita dapat definisi dalilnya. Sebelumnya seperti biasa, barakallahu fikum, kajian kita pada buku ini beliau bawakan pada judul bab. Kita akan kaitkan dengan kitab tauhid secara garis besar bahwa seseorang yang sudah terlanjur namanya adalah nama yang menyelisih syariat, baik itu yang dimaksud dalam judul bab ini, nama Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Allah, solusinya adalah dirubah, diganti. Wailah kalau tidak, dia tergolong merampas hak Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hal penamaan. Kalau namanya sudah terlanjur buruk, terlanjur jelek. Nah, dengan larangan yang sangat keras apabila merampas hak Allah berkaitan dengan nama atau sifat.
juga kita sebutkan juga di antara nama-nama yang tergolong terlarang dan hendaknya juga dirubah. Meskipun dalam bab ini barakallahu fikum kita akan sebutkan di antara nama-nama yang dengan satu pendapat yang sama tidak boleh merampas nama tersebut. Ada yang kita akan sebutkan bahwa itu adalah nama Allah, sifat kedudukan bagi Allah. Namun perselisihan ulama di dalamnya duanya ada ditinggalkan. Tetap tulis barakallahu fikum. Nabi Syuraih seorang sahabat annahu kana yukanna Abul Hakam, perhatikan bahwasanya dahulunya dia diberi kunyah dengan Abul Hakam. Abul Hakam Hakam artinya bijaksana. Abul Hakam artinya sang bijaksana. Artinya dia adalah nama yang tidak tepat kecuali hanya kepada Allah semata. Sang bijaksana adalah Allah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwal hakam wa ilaihi al-hukm. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai bentuk pengingkaran kepada si Abu Syuraih yang tadinya diberikan kunyah dan dijuluki dengan Al-Hakam. Kata beliau, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam, sang bijaksana, sang pemberi keputusan. Hakim. Wa ilaihi al-hukm. Dan kepada dia lah, kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan keputusan. Dan hikmah artinya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah artinya adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Makanya orang yang meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya dijuluki dengan bijaksana. Kita lanjutkan hadisnya kata beliau faqala, kata Abu Syuraih menanggapi perkataan Nabi SAW di atas, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pada suatu perkara, mereka datang kepadaku dan aku menghukumi di antara mereka. Akhirnya kedua belah pihak ridho dengan apa yang aku putuskan. Kedua belah pihak ridho. Dari sinilah dijuluki dengan Abul Hakam. Ketika datang permasalahan di antara dua orang yang bertikai, dua pihak yang bertikai, datang kepada Abu Syuraih. Ternyata dia mau hukumi dengan bijaksana. Dan kedua belah pihak ridho dengan keputusannya. Dari sini dijuluki dengan Abul Hakam. Faqala, kata Nabi SAW, ma'ahsana hadza. Betapa indahnya ini. Beliau menyetujui tentang perbuatan tersebut. Artinya, bukan penamaannya, tapi perbuatan dari Abu Syuraih ini. Nah, fama laka minal walad, engkau punya anak, berapa anak engkau? Beliau bertanya. Qala Syuraih menjawab, Abu Syuraih menjawab, Syuraih wa Muslim wa Abdullah. 3 anak, laki-laki semua. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum. Para di atas yang dimaksud, dia memberikan ada nama. Menjawab Syuraih, Muslim dan Abdullah. Beliau balik bertanya, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu, kata Abu Syuraih, Syuraih yang paling besar. Qala fa anta Abu Syuraih, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Beliau mengganti yang tadinya dijuluki dengan Abul Hakam atau punyanya Abul Hakam diganti dengan Abu Syuraih dengan alasan bahwasanya Hakam adalah Allah. Yang bijaksana, yang maha bijaksana adalah Allah.
Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadisnya sahih. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah dan juga Sahih Al-Albani. Pertama-tama tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab yang barusan kita baca di atas. Dan bab ini berisikan hanya satu bab, semuanya hanya satu hadis. Jelas sekali keterkaitannya. Maksudnya diganti nama yang bisa jadi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus lain dengan julukan yang sama. Namun pada kisah kita kali ini terjadi pada seorang sahabat, kisah yang lain dengan julukan yang sama terjadi pada orang musyrik. Siapa dia? Yakni Abu Jahal. Juga dijuluki dulunya adalah Abul Hakam. Abul Hakam. Sama kasusnya dengan ini, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia dari kalangan orang musyrik yang tidak pantas untuk dijuluki dengan julukan tersebut. Nah, akhirnya bentuk penghinaan, bentuk pelecehan dari Nabi SAW boleh mengganti. Jadi Abu Jahal. Wailah namanya dia adalah Amr bin Hisham. Punyanya Abul Hakam. Jadi kalau mengganti dengan Abu Jahal, karena Abul Hakam artinya yang bijaksana, dia mengganti bahwasanya Abu Jahal yang bodoh, si bodoh. Nah, dia mengganti. Dari hadis ini berkaitan dengan bab di atas kita katakan bahwa ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada nama Allah dan sifatnya, hendaknya diganti. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, azza wa jalla. Sebelum kita lanjutkan ke masalah yang hanya terdapat 3 poin yang kita dalamnya tentang pelajaran hadis penting dari judul bab sebelumnya. Kita mengkaji sedikit tentang isi dari kandungan hadis ini. Pada tersebut kita dengar bahwasanya al-hakam artinya adalah lewat usyai fi maudihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dan lawan daripada al-hakam atau al-hikmah, kebijaksanaan, adalah al-dhulm, kezaliman. Kalau pengertian dari kezaliman adalah lewat usyai fi ghairi maudihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apapun itu, ketika diletakkan bukan pada tempatnya, orang tersebut dijuluki dengan zalim. Baik itu mendolimi hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah diibadahi, diserahkan kepada selain Allah, berarti orang tersebut zalim, menempatkan diri peribadatan kepada selain Allah. Kemudian mendolimi orang lain, kaum muslimin memiliki hak untuk dihormati, dilecehkan. Tetangga memiliki hak untuk dimuliakan, dia sakiti. Guru memiliki hak untuk dihormati dan dihargai, dia rendahkan. Anak memiliki hak untuk diberikan nafkah, dia terlantarkan. Nah, orang tua memiliki hak untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, malah didurhaka. Itu namanya kezaliman, namanya menzalimi. Dan ini merupakan lawan kata dari hikmah atau kebijaksanaan. Makanya tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz seperti ini, Abul Hakam. Nah, karena arti Abu Al-Hakam di sini artinya adalah sang bijaksana. Apakah boleh diberikan julukan Al-Hakam kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kita jumpai para ulama memberikan sifat, bukan dalam bentuk nama, sifat kepada Luqman, seorang soleh yang Allah abadikan. Kisah dia bahkan dijadikan nama dia sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Luqman dijuluki dengan Al-Hakim. Karena Allah Subhanahu wa taala
Wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru sungguh kami telah memberikan kepada Luqman kebijaksanaan. Ya, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi sudah dijuluki dari ayat ini Luqman dijuluki dengan Al-Hakim. Dan ini termasuk nama yang boleh untuk diserahkan kepada selain Allah. Hanya saja dengan bentuk seperti ini Abul Hakam. Karena lafaz Abu sendiri barakallahu fikum dalam konteks kalimat bahasa Arab memiliki dua makna, memiliki dua arti. Pertama adalah nama kunya, artinya kunya yang didahului dengan abu atau ummu. Kalau laki-laki abu, kalau perempuan ummu. Itu yang arti nama kunya. Kalau dalam bahasa kita bapaknya fulan, ibunya fulan, bapaknya fulana, ibunya fulana. Kemudian makna yang lain juga abu artinya misal bahasa kita bahasa apa istilahnya? Nah, julukan seperti Sam atau Si. Seperti tadi Abu Jahal itu bukan kunya, bukan berarti anaknya namanya Si Jahal. Bukan anaknya namanya Jahal, tapi julukan bagi dia Abu Jahal yang jahil. Si jahil, yang bodoh, si bodoh dan semisalnya. Termasuk di sini itu yang diinginkan. Abul Hakam bukan berarti orang ini memiliki anak yang namanya Hakam, tapi julukan bagi dia. Ini bukan dikirim kepada makna bahwasanya Abul Hakam ini Hakam adalah nama anaknya, tapi julukan bagi dia. Barakallahu fikum. Kemudian fawat lain yang ditunjuki juga oleh hadis ini tentang ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, dan ini adalah bagian daripada agama. Artinya begitu banyak kita dapati dari Al-Quran, begitu banyak kita dapati dari hadis-hadis Nabi SAW, begitu banyak kita dapati dari perbuatan para salaf bahwasanya, satu kesalahan jangan pernah mendiamkan. Jangan pernah mendiamkan. Datang asal yang ini dari Ali tidak bisa disebut dari sisi sanad yang perlu ditengok kembali. Asal tersebut berbunyi bahwasanya ketika ahlul haq diam akan kebatilan, pelaku kebatilan akan menganggap dia berada di atas al-haq. Kita ulangi. Pelaku al-haq apabila diam akan kebatilan, pelaku kebatilan akan meyakini bahwa mereka berada di atas al-haq. Mereka enggak akan tahu mereka berada di atas kebatilan. Apalagi hal ini datang dari orang yang didengar perkataannya, diikuti perbuatannya, tidak boleh diam. Kalau orang melakukan kesalahan di hadapan mata dia dan dia hanya diam, orang tersebut akan meyakini bahwasanya orang alim yang diyakini kesalahan tersebut, orang yang melakukan kesalahan tersebut akan meyakini bahwasanya berarti perbuatan ini betul. Jadi, akhirnya terbaik orang-orang yang menyebutkan bahwasanya yang melakukan kesalahan adalah syaitan. Yang tahu itu adalah kesalahan dan dia ada namanya syaitan akhros, syaitan bisu. Lebih buruk yang mana? Lebih buruk yang mengetahui kesalahan tapi dia tidak tegur. Biasanya kalau melakukan kesalahan tersebut di hadapan orang alim dia katakan itu adalah salah. Butuh namanya tegur, menegur, butuh namanya nasihat, butuh namanya ingkarul munkar, dan ini bagian daripada agama. Dan dengan amalan inilah agama Islam berjaya. Dijuluki oleh Allah Subhanahu sebaik-baik umat. Lebih daripada umat-umat yang lainnya, terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang keluar kepada umat manusia, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Apakah umat terdahulu tidak mengingkari kemungkaran? Ada. Kalau kita pahami bersama bahwasanya ada dalam Al-Qur'anul Karim tentang bahwasanya umat terdahulu juga mengingkari kemungkaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna kitaballahi ana-al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin." Allah memuji bahwasanya di antara umat terdahulu ada yang saleh. Dan mereka tidak sama, ada yang saleh, ada yang saleh. Artinya, umat terdahulu dari kalangan Bani Israil dan yang
Misalnya ayat tersebut juga berbani Israel adalah kepada umat seluruhnya dari umat terdahulu, mereka juga memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jadi kenapa umat ini dijuluki dengan umat terbaik dalam hal memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran? Karena mereka yang paling menampakkan. Mereka nggak akan ridho ketika terjadi kesalahan di hadapan mata mereka, mereka diam. Mereka nggak akan ridho akan masuk sini. Makanya barakallahu fikum, nasihat ringan kepada diri kami pribadi, kepada ikhwan yang mendengar, bahwasanya ketika terjadi kemungkaran di hadapan mata kita, jangan pernah mendiamkan. Kita tidak akan pernah masuk dalam lingkaran umat terbaik kecuali mengamalkan satu amalan. Apa itu? Mencegah daripada kemungkaran, memerintahkan kepada kebaikan. Berat mengatakan, wah fulan kau salah. Nah, orang tersebut mungkin akan benci, dan ini lumrah. Luqman Al-Hakim pun menasihati anaknya. Pertama memerintahkan, kemudian memberikan wanti-wanti. Ya bunayya, aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai ananda, tegakkanlah salat. Perintahkanlah kepada kebaikan, cegahlah daripada kemungkaran, kemudian bersabar akan apa yang akan menimpa engkau. Luqman Al-Hakim ajarkan kepada anaknya, ketika kamu memerintahkan kepada kemungkaran, pasti akan ada yang namanya tidak setuju, dan ini lumrah, biasa. Akan ada dua reaksi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tak perlu peduli dengan yang tidak setuju. Ini dia salah. Dan seperti yang kita sampaikan hadis ini, bahwasanya Nabi SAW merubah apa yang beliau anggap adalah kemungkaran di hadapan beliau. Dan hadis ini juga barakallahu fikum, subhanallah rahimakumullah. Terdapat pelajaran penting yang mungkin terjadi pada sebagian kita, keseharian kita dalam hal menerima berita yang datang dari dua pihak yang bertikai. Dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah katakan kepada Ali bin Abi Thalib yang diberikan oleh Nabi Sallam, Abdul Sahabat yang paling paham tentang permasalahan pertikaian di antara orang yang bertikai. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la taqdiyanna baina rajulaini hatta tasma' kalam al-akhar. Misal dengan hadis tersebut. Kata Nabi SAW, wahai Ali, jangan engkau memutuskan tentang dua perkara ketika engkau mendengar dari satu pihak kecuali engkau mendengar juga dari pihak yang lain. Namanya insaf. Kalau hanya mendengar dari satu pihak kemudian kita memfonis bahwa saya memang betul si fulan salah, tanpa mengecek dulu apakah memang betul seperti itu beritanya, kasusnya. Nah, Nabi SAW dan hal semacam ini bahwa belum menganjurkan ketika datang laporan dari salah satu pihak, jangan dulu percaya, bisa jadi orang tersebut yang salah paham, tidak tahu tentang permasalahan, kecuali dudukan kedua. Nah, pihak yang bertikai kan mendengar dari kedua belah pihak yang namanya insaf. Ini nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman fitnah, terkadang berita datang dari saudara kita melakukan kesalahan, mentah-mentah kita terima. Apalagi sudah ada kebencian sebelumnya terhadap saudara kita tersebut yang dilaporkan, langsung terima, kemudian disebarkan. Padahal belum tahu tentang fakta dari berita yang jadi tersebut. Seperti inilah yang dianjurkan oleh Allah Nabi bin Abi Latak dia dengan argumen atau kesempatan akhir. Jangan engkau memfonis kedua belah pihak yang bertiga kecuali setelah mendengar dari dua-duanya. Makanya orang ini juga dengan Abu Hanbal, karena dia tak memfonis salah satu di antara dua pihak yang bertiga kecuali setelah mendengar dua-duanya. Kita lihat ini memberikan tuduhan, laporan, karena dari sini membela diri kemudian dia menghukumi kuasanya. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita berikutnya juga adalah dari apa yang berkaitan kita dengan sebut suaranya, kita cuma beritahu dan sangat mustahil. Semakin banyak kemanfaatan kita kepada umat akan semakin tinggi derajat kita di mata mereka. Coba lagi. Semakin banyak kemanfaatan kita kepada umat akan semakin tinggi derajat kita di mata mereka. Akhirnya orang tersebut suka bikin masalah, orang itu akan direndahkan. Suka bikin masalah orang ini, dikit-dikit ganggu, dikit-dikit kacau, dikit-dikit kebutuhan. Orang ini direndahkan. Tapi ketika orang tersebut meletakkan manfaat, seperti orang ini, dia bukan nabi. Nah, bukan juga dari kalangan sahabat yang kibar. Di sana ada sahabat Abu Bakar, ada
Umar, ada Ali, ada Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi cuma orang ini dijuluki dengan Abul Hakam yang sangat bijaksana. Nah, artinya orang ini memiliki posisi yang tinggi di kaumnya, posisinya di kabilahnya. Artinya orang ini memiliki kemanfaatan kepada umatnya, makanya dijuluki dengan julukan yang menurut mereka pantas julukan tersebut. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang apa yang kita kaji berkaitan dengan hak Allah, nah ini kebir kan Nabi Barakallahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunu miftahan lil khair wa la takunu miftahan lisyarr." Jadilah kalian kunci-kunci kebaikan dan jangan jadi kunci-kunci keburukan. Setiap ada orang ini selalu dikatakan perusak, pengganggu, suka menyakiti. Jadi kita sebagai orang yang bisa bermanfaat kepada umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa dari kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah meskipun sedikit. Akan bernilai di hadapan umat engkau jadi akan dihormati, akan dihargai karena kemanfaatan engkau kepada orang lain. Kita baca masailnya. Terdapat 3 masail. Katakan penulis kepada Allah merahmati beliau Syekhul Islam Al-Mujaddid Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-ula, yang pertama, ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsud makna. Menghormati atau menghargai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya meskipun tidak memaksudkan arti kandungan dari nama tersebut. Abul Hakam ketika dijuluki dengan nama ini Abu Syurain, ketika dia dijuluki dengan Abul Hakam bukan berarti dia meyakini bahwasanya aku merampas hak Allah. Ini bukan yang dia niatkan dalam dada dia, bukan itu yang dia niatkan. Tapi meskipun tidak diniatkan, tetap saja dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menghormati nama Allah, menghargai nama Allah lebih didahulukan. Seperti sebagian orang beberapa kali kita dapati mungkin ketika belum mengetahui tentang hukumnya, ikhwan salafi alhamdulillah, namanya akbar. Ketika ditegur bahwasanya adalah sifat yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Akbar artinya yang maha besar, tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Dia, kepada Allah yang maha kuasa. Akhirnya dia mengganti. Syekh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Tasmiyatul Maulud, penamaan anak yang baru lahir, beliau masukkan juga termasuk yang terlarang ketika didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan penghambaan diri. Kalau Abdullah, Abdul lillah, hamba milik Allah, kepunyaan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Abdul Rahman, hamba milik Ar-Rahman, kepunyaan Ar-Rahman, di bawah kepemilikan Ar-Rahman, dan semisalnya. Yang beliau kritik, yang beliau katakan meskipun kata-kata persisnya dan kata ulama seperti nama Rahmatullah atau dari Hibatullah atau dinisbahkan kepada Ar-Rahman seperti Fakhur Rahman, Nafilur Rahman, Nafilatur Rahman. Beliau mengkritik meskipun sebagian ulama mereka bersih pendapat dalam hal ini. Dengan sabar Allah cukup tidak jumpai dari kalangan para sahabat sebagai panutan terbaik dari umat ini yang menamakan diri mereka dengan nama tersebut. Dijumpai dari sebagian ulama seperti nama Imam Al-Lalika'i namanya Hibatullah. Namanya Hibatullah, Hibat artinya dari pemberian Allah. Kemudian disimpulkan di akhir Syekh Bakar Abu Zaid tersebut, afdalnya ditinggalkan. Seperti Fathul Bari. Nama buku. Jadi ketika ditempatkan kepada manusia ini
Beliau sebutkan juga dalam kitab beliau Mu'jamul Alfaz, Mu'jamul Manahi, Al-Mahdiyah. Nanti bukunya demikian. Semacam ensiklopedia lafaz-lafaz yang terlarang termasuk nama semacam ini. Nafiul Rahman, Fathur Rahman dan sebagainya. Dengan tujuan ini bahwasanya menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama terdapat unsur tazkiyah di dalamnya. Ketika orang tersebut dijuluki dengan rahmatullah. Rahmatullah artinya adalah yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Siapa bisa menjamin bahwasanya dia sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak orang yang memiliki nama yang bagus mungkin dari sisi makna, namanya bagus, tapi ternyata dia adalah orang yang tercela. Sebagian orang tidak dapat namanya Muhammad artinya adalah yang terpuji, tapi ternyata dia orang yang tercela, tidak mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nama tersebut betul, artinya dari sisi kesalahan penyelesaian terhadap syariat tidak ada. Ini berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdul Hakam saja tidak ada lafaz Allah di dalamnya, diperjudukan. Beliau merubah, apalagi memang terdapat lafaz Allah di dalamnya. Hibatullah, pemberian Allah dalam hal apa? Nah, kalau mereka maksud pemberian Allah dalam hal tidak, bisa jadi. Kalau memiliki nama tersebut, nama belum tentu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terdapat pengkaburan kandungan makna dari nama tersebut. Barakallahu fiik. Asalnya yang kedua, masalah yang kedua dari judul bab ini, taghyirul ismi li ajli dzalik, merubah nama dengan tujuan tersebut. Dengan tujuan tersebut yang bermaksud adalah judul bab di atas tentang memuliakan nama Allah. Banyak banyak contoh dari Nabi SAW, beliau merubah nama ketika terdapat unsur penyelisihan terhadap syariat. Seperti datang dari seorang sahabat namanya Barroh, sahabiah maksud kami, istri Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau bertanya, Mas Kuki, dan Sahih Muslim habisnya, siapa nama engkau? Barroh. Nama aku Barroh artinya adalah yang terbaik. Nah, dari barat yang baik, bagus. Birrul walidain, yang berbuat baik kepada orang tua, al-bar. Nah, Barroh artinya adalah wanita terbaik. Kemudian kata Nabi SAW, Inna Allah a'lamu bi ahlil birri minkum fa anti Zainab. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling terbaik. Engkau Zainab. Seketika itu juga diganti dari Nabi SAW namanya menjadi Zainab. Dari penjelisian di dalamnya terdapat unsur pensucian diri. Dalam surat An-Najm kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa." Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Ya Allah lebih tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Kemudian terdapat juga beberapa contoh lain seperti juga hal yang sama datang dari Juwairiyah. Juwairiyah, tadinya juga namanya Barroh, datang dari Sahih Muslim. Boleh mengganti Juwairiyah, istri beliau juga Juwairiyah. Datang juga dari seorang sahabat, hadis dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seseorang memberikan kunyah kepada diri dia sendiri dengan Abdul Qasim, anaknya Qasim. Nah, dia memberikan kunyah kepada dirinya Abdul Qasim. Kemudian para sahabat mengatakan, la bukan nikah di Abdul Qasim, di Abdul Qasim malah korang. Kan tidak akan memberikan engkau kunyah dengan Abdul Qasim tanpa kehormatan. Ini adalah hak milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin ini boleh tahu tentang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis dari Abu Hurairah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasammu bismi wa la tatannu bi kunyati. Nah, boleh kalian menamakan dengan namaku, namun jangan mengkunyah dengan kunyahku. Larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang dilaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau mengganti kunyah orang tersebut, Fa'anta Abu Abdurrahman. Nah, diganti. Termasuk dari sahabat yang mulia juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dia orang yang semacam kesatria, senang dengan peperangan. Ketika lahir anak pertama laki-laki, dia berikan nama dengan Harb, artinya adalah perang.
Nah, dia suka dengan peperangan. Nabi SAW bertanya, apa yang kau berikan nama kepada anak-anak? Harbun. Kata Nabi SAW, lah, samnihi Hasan. Nah, berikan nama dengan Hasan. Jadi ganti. Setelah beberapa bulan kemudian, pada jarak Hasan dan Husain hanya sekitar kurang lebih 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun 8 bulan, dalam demikian. Lahir anak kedua, laki-laki juga. Dia juga masih mau menamakan anaknya dengan nama Harbun. Ditanya Nabi SAW, nah, apa yang kau berikan nama kepada anak SAW? Dia bilang Harbun. Lah, balbuah Husain. Tidak, jangan. Bahkan dia adalah Husain. Nabi SAW mengganti nama tersebut. Ini sebenarnya merupakan usul bagi kita bahwasanya ketika nama tersebut adalah buruk diganti oleh Nabi SAW ketika terdapat unsur penyelisihan terhadap syariat. As-salisa yang ketiga, masalah yang terakhir sebelum penutup, ikhtiaru akbaril abna'i lil kunyah. Pemilihan anak yang paling besar untuk nama kunyah. Jadi nama ada 3. Nah, pertama adalah Ismu Karim, nama asli. Ismu Karim, nama asli. Nah, kemudian yang kedua adalah kunyah, yang nama yang dijuluki dengan Abu bagi laki-laki atau Ummu pada perempuan. Kemudian yang ketiga adalah nisbah, penisbatan diri kepada siapa? Bisa jadi kepada kota kelahiran dia, tempat asalnya, kota berdomisilinya dia. Nah, namanya nisbah, seperti Sulawesi, Jawi, atau yang misalnya. Ketika memberikan nama kunyah dari usul ini, yang baru kita baca, hukumnya adalah terdapat anjuran untuk berkunyah dengan anak yang paling besar, anak laki-laki, anak laki-laki yang paling besar. Sebagaimana kita dapati dari anjuran Nabi SAW kepada si Abu Syuhaid yang tadinya Abu Hakam. Meskipun barakallahu fikum, nah, tidak sampai pada tingkatan wajib, karena kita jumpai dari salaf kita ridwanullahi alaihi majma'in, terkadang mereka menamai anak. Nah, mereka menamai ibunya mereka bukan dengan nama anak mereka yang besar. Bahkan itu juga dan para sahabat bahkan menamai kunyah mereka bukan dengan nama anak mereka sama sekali. Abu Bakar tidak ada nama anaknya Bakar. Umar bin Khattab kunyahnya siapa? Abu Hafs, tidak ada namanya Hafs. Ada perempuan namanya Hafsah. Nah, dan misalnya. Bahkan seandainya ingin memberikan kunyah dengan nama anak perempuan, hal tersebut juga boleh sebagaimana tadi beberapa sahabat. Nah, Kiram terhormat mulia. Dan Nabi SAW mendengar nama tersebut dan kunyah tersebut boleh tidak menggantikan. Salah sahabat namanya Tamim Ad-Dari, siapa kunyahnya? Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah nama perempuan. Kemudian salah satu namanya Sudai bin Ajlan Al-Bahili, kunyahnya Abu Umar juga perempuan. Dan hukumnya boleh, meskipun kita katakan afdol adalah, nah, dikakunya dengan nama anak paling besar. Bahkan seandainya pun orang tersebut belum menikah, kemudian berikan kunyah, dan hukumnya boleh. Jangankan punya anak, punya istri saja tidak. Boleh berikan bagi dia pun ketika nama kunyah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi, kunyahnya Abu Abbas. Jangankan anak, istri saja tak punya. Nah, kunyahnya adalah Abu Abbas, bapaknya Abbas. Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi namanya Yahya bin Zakaria dan Yahya bin Syaraf. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Dan dia tidak punya Zakaria. Lah Zakaria umumnya Zakaria. Dia tidak punya. Dan dia seseorang boleh untuk memberikan kunyah dengan dari nama anak meskipun dia tidak memiliki anak.